Teh itu adalah arah-arah mematuhi tempat duduknya. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa Jongkok memang menyukainya sejak dulu. Hanya saja dia tak pernah tahu bahwa Jongkok mencintai dirinya sampai sedalam ini. Aku tak bisa Jongkok tolak halus, tapi percayalah Jongkok yang mendengarnya menjadi berdengung. Kenapa? Apa karena kau mencintai Taehyung? Jongkok mengangkat. Habis perkataan Hara tertegun, nada Jongkok naik 1 oktav. Ternyata aku selalu kalah dengan Taehyung. Jongkok tersenyum getir memandang satu gelas americano yang mulai mendingin. Bukan seperti itu, hanya saja aku tak bisa. Jongkok tak akan mengerti dan mungkin tidak mau mengerti. Jika Taehyung yang menjadi alasanmu, bisakah kau memikirkan sesuatu tentang perasaan Yenny dan dia istrinya dan kau simpanannya? Bukankah kau sangat kejam? Bahkan Yen pun sudah tahu tentang semuanya. Tidakkah kau mau berhenti dengan menikah saja denganku? Kenapa kau hanya ingin dengan Taehyung yang jelas-jelas sudah punya seorang istri? Mungkin terkesan tajam, tapi itulah kenyataannya. Jongkok berkata penuh kesadaran. Untuk saat Hara terkejut, dia tidak tahu bahwa Yan mengetahuinya. Pantas saja Taehyung tak pernah datang ke apartemennya atau sekedar menghubunginya. Ternyata masalah sudah serumit itu. Hara terdiam, entah jawaban apa yang harus dia lontarkan. Memang Hara mencintai Taehyung, namun memang benar yang dikatakan Jongkok. Tapi apa tidak boleh dia berlaku egois yang Yan selalu menang, sedangkan dia selalu tersisihkan. Cukup Yan terlalu kaget. Dia melirik ke sumber suara di sana. Ada Taehyung sedang bersedekap dada. Aku tak sanggup lagi. Taehyung merubah suaranya menjadi sendu. Mari kita bicara. Taehyung berjalan mendekati Yan yang duduk di sofa, mematikan TV yang dari tadi justru menonton Yan. Bukan Yan yang menonton karena Taehyung pun memperhatikannya. Yan tidak benar-benar menonton TV. Taehyung geram namun dia tahan. Ini semua demi kebaikan semuanya. Mungkin langsung saja ke intinya tanpa basa-basi. Yan langsung bicara ketus seperti itu. Sesaat membuat hati Taehyung menjelas ketika belum apa-apa dia sudah mendapatkan pukulan telak dari sang istri. Taehyung kecewa hanya saja dia bisa menutupi raut kekecewaannya. Kau tidak merindukanku. Taehyung menatap Yan yang tidak menatapnya, namun saat pertanyaannya rampung, Yan langsung menoleh. Senyum miris tak bisa terhindarkan. Jika saja Taehyung tak seperti itu, Yan tidak mungkin berlaku seperti ini. Taehyung sudah menciptakan api kecil yang sekarang sudah membesar. Aku ingin tidur, aku benar lelah. Yan hendak pergi namun Taehyung menahannya. Bisa kita tidur satu ranjang lagi. Jika dalam sudah kondisi normal, mungkin Yan akan bersemu karena Taehyung membahas ranjang. Maaf tapi aku benar-benar lelah dan aku ingin istirahat sendiri. Yan pergi dengan teratur mengusap perut puncisnya dengan senyum. Dia meminta kekuatan dari sana.
Sebenarnya siapa yang ada di sini gumanya mata sayunya menatap mulus banyak kaca di cermin Yen atau aku rasa ini adalah entah siapa di sini yang berperan sebagai antagonis. Ara tak pernah merasa bahwa dirinya berperan sebagai antagonis. Jangan melamun, nanti kau kerasukan, yaitu Jongkok yang dengan tidak sopannya masuk begitu saja ke dalam ruang pribadi Jimin. Jimin yang dasarnya memang melamun sedikit tersentuh. Padahal tidak bisa mengetuk pintu dulu. Jongkok tersenyum canggung. Dia pun menggaruk tengkuknya di dada tesis Jimin tajam. Hari oke, wajahmu pertama jelek saja. Memang tidak tak bertulang. Sudah tahu teman sedang mengalami kesulitan. Bukannya ditenangkan, malah diajak habis-habis. Apa rencana lamaranmu kemarin gagal total? Bukannya meminta maaf, Jimin seperti ingin puas atas kesengsaraan Jongkok. Jongkok mendengus untuk yang kesekian kalinya. Napasnya memberat, rongga dadanya tiba-tiba saja bergemuruh tidak enak. Sampai mendekati arah Jongkok, Jimin berucap, jangan dipaksakan. Jika tidak bisa kau paksakan, tapi jika masih bisa diperjuangkan, perjuangkan saja. Karena itu layak diperjuangkan. Entah dari mana kata-kata mutiara itu keluar, Jimin patut berbangga di Aku melamar adikmu bersama terkatupnya bibir Jongkok sehabis bicara. Dukun itu pun tepat mengenai wajah rupawannya. Are you crazy? Yin sudah memiliki suami. Belum ada penjelasan apapun, Jimin sudah meledek. Jongkok hanya bisa mengelus dada. Tangannya minyak air yang dimuncratkan wajahnya. Jimin memang ngomong-ngomong, wajahmu semakin berkilau. Ingin Jongkok menenggelamkan Jimin hingga ke dasar sungai. Dimakan predator jahat yang siap mencabik-cabik Jimin hingga ke tulang-tulang. Jimin belum bisa mencerna apa maksud Jongkok. Namun setelah itu, kenapa Ara? Kau bilang kau menyukai Yen? Bukan ada emosi, hanya saja Jongkok terkejut atas pengakuan Jongkok sebenarnya. Apa motif dari seorang Jongkok? Kapan aku bilang aku menyukai Yen? Apa kau pikir saat aku bilang aku menyukai adikmu, yang kau maksud adalah Yen, bukan aku? Masih waras untuk didengar Jotos dengan sahabatku sendiri. Tapi kau sikap seolah kau menyukai Yen. Maksudmu apa? Tidak ada emosi. Jimin hanya bingung dengan situasi. Biar aku ceritakan semuanya. Kau hanya perlu diam dan mendengarkan. Sudah lebih dari 1 jam hujan tak berhenti, malah menurut Jongkok hujan semakin deras saja. Ibu pasti menunggu di rumah. Jongkok bergerak gelisah hingga seorang gadis menghampirinya dengan sebuah gayung merah muda yang gadis itu sodorkan. Jongkok mengernyit bingung. Aku lihat kau sangat gelisah. Pasti kau mengkhawatirkan ibumu kan? Jongkok terperangan, dari mana gadis itu tahu. Tepat saja, kebetulan aku punya jas hujan. Kau harus cepat pulang sebelum ibumu bertambah khawatir. Gadis itu tersenyum mengacung-acungkan payung
merah mudanya di hadapan Jong. Jongho tersenyum dengan bunga. Dia membuka payung pemberian gadis baik hati yang baru saja dia temui. Kita harus bertemu nanti, janji Jongho dalam hati. Ian punya jadwal operasi hari ini. Seon sudah mewanti-wanti untuk Ian menukar SIM operasinya, namun Ian tetap layan, jadi tidak peduli. Kau harus selesai, Lee. Yang entah kapan sudah berdiri di dekat pintu ruang operasi. Ian terlonjak kaget dengan mata ngemicing. Tatapannya penuh kejelasan pada dokter tampan berlusung pipi itu. Sejak kapan kau di sini membunuh diriku? Yang dituding membelalakan matanya lebar. Kau melewati jadwal check-upmu, makanya aku kemarin. Dengan nada yang berbuat-buat, Lee mengeludak. Sepenuhnya benar, sehunanya menyuruh Lee menyebut Ian untuk check-up, tapi tidak dengan gajinya yang dipotong. Memang berbola yang mengerikan. Kita harus bicara, Teng mengusap wajahnya tanpa tenaga. Sungguh dia merasa lelah. Katakan apa yang harus kau katakan tanpa intonasi bedulah, katanya. Katakan apa yang harus kau katakan tanpa intonasi bedulah, katanya. Ara menghela napasnya besar. Sampai kapan kau seperti ini? Yang hamil anakmu bukan anak Yen. Tidak ada bentakan, Ara mempertegas. Seolah baru menyadari yang sedang hamil bukan hanya Yen. Taeyong menatap sandok Ara perut bulat jatuh. Ara, maafkan aku. Taeyong menunduk lesu. Lupakan. Taeyong merasa hancur. Kenapa dia terlihat sebagai lelaki brengsek yang terjebak di dua hati? Bukankah ini tidak adil? Melihat keterdiaman Taeyong membuat hati Ara teriris pedih. Kau sering datang ke dalam Yone. Lagi-lagi Taeyong menunduk dalam. Taeyong melupakan anak pertamanya. Yone adiri kesalahan ibu dan ayahnya, dan sekarang dia pun adalah kesalahan ibu dan ayahnya. Kau ingin lari dari masalah karena kau sudah memiliki ibu, sedang mengandung anakmu juga. Lalu bagaimana dengan anakmu yang lain? Apa yang salahnya jika rujuk kembali? Sesungguhnya kesabaran Ara sudah menipis. Lagi pula yang lebih dulu menikah denganmu itu aku, bukan Yen. Lalu kenapa kau yang menceraikanku saat itu? Taeyong pun ikut tersulut emosi. Kenapa di sini? Salah dirinya yang sangat bersalah. Karena aku tahu hatimu masih teringat pada Yen. Aku tidak ingin egois saat itu. Tapi kenapa saat aku diam kau semakin menjadi-jadi? Kenapa bahkan kau melupakan terhadap dirimu sendiri karena Yen baru saja kembali dari studinya? Kenapa Taeyong runtuh sudah kesah? Barang Ara dia merilis rasa sakit pada perutnya muncul kembali. Yen baru saja menyelesaikan pemeriksaannya, sedikit merasa sedih. Seharusnya dia datang bersama Taeyong supaya laki itu pun tahu bagaimana kondisi anaknya. Tapi
Bagaimana dengan ini? Sungguh ironis. Sang suami tak menemaninya sama sekali. Lee benar-benar menunggu Yan sampai selesai dengan pemeriksaannya. Pak, sudah ya. Aku yakin kau juga harus bekerja, jadi kembali ke ruanganmu. Aku yakin Seon pasti mengerti. Seperti disihir, Lee menurut begitu saja. Selepas kepergian Lee, Yan kembali sibuk dengan dokumen pasien yang sebelumnya belum dia sentuh. Namun dengan telepon genggam berbunyi nyaring, Yan mengurungkan niat. Luna, ayo kita pulang, jadwalmu sudah selesai, ucap Seon terengah-engah. Yan bingung, ada apa sebenarnya? Kenapa penampilan Seon sangat berantakan dan kenapa pula? Seon langsung mengajaknya pulang, padahal jadwalnya pun belum selesai. Aku ada panggilan mendadak, Seon. Kita bisa pulang setelah memeriksa keadaan pasien. Suster Chung menelponku barusan. Pulang saja, Nuna, biar yang lain yang menangani pasien itu. Ayo. Seon sedikit menarik pergelangan Yan, namun Yan melepisnya tak kasar. Memang sebenarnya kau ini kenapa? Aku harus bekerja. Jamu sudah selesai dan bisakah kita pulang saja? Demi Tuhan, Nuna, ayo kita pulang. Nada Seon semakin lurus, terdapat banyak pasien di sana. Seolah melupakan eksistensi yang berjalan mengikuti suster dengan langkah cepat. Tidak sampai berlari karena dia pun ingat dirinya terdapat calon suaminya. Jangan lupakan Seon yang tertinggal di ruangan Yan. Seon menggeram dan emosi datang tanpa bisa dicegah. Setelahnya Seon pun mengikuti Yan yang sudah lebih jauh. Namun saat hampir menuju ruangan yang dituju, Seon melihat Yan yang membengkak di tempat. Oh sial, ini tidak baik. Yan tak sadari menatap Seon Sendong. Di sana ada Taeyong, pasti dalam ruangan itu ada Raoni. Mata yang berkaca-kaca. Seon bungkam 1000 bahasa. It's okay, Seon, semua aku baik-baik saja. Percaya padaku, kau pun pernah bilang datanglah padaku jika sesuatu terjadi. Aku akan datang padamu. Tolong percaya padaku. Seon tak bisa berbuat banyak. Dan akhirnya pun Seon mengizinkan Yan. Ada rasa tak tega, namun ini pilihannya. Seon harus menghormati keputusan Yan. Biar aku yang temani, Nuna.